Haleluya, selamat malam Bapak Ibu Saudara semuanya, Shalom. Maranatha, datanglah Tuhan Yesus. Saya percaya malam hari ini kita semua orang-orang yang diberkati Tuhan, amin. Saya percaya anugerah kemurahan Tuhan melimpah-limpah buat saya dan saudara. Saya mengajak sama-sama kita bangkit berdiri, kita mau berdoa bersama-sama sebelum kita memuji menyembah Tuhan. Kau baik Tuhan, teramat baik buat setiap kami. Terima kasih untuk setiap kemurahan-Mu, berkat-Mu, perlindungan penyertaan-Mu yang Kau nyatakan buat setiap kami. Bahkan pertolongan-Mu yang tidak pernah terlambat buat kami. Kami bersyukur Tuhan oleh karena kehadiran-Mu dalam setiap keadaan kami. Dalam segala perkara Tuhan kami terus ada Tuhan. Bersama dengan Engkau dan Engkau di pihak kami. Engkau yang memberikan kami kekuatan semangat yang baru Tuhan. Sehingga kami bisa melewati langkah demi langkah dalam hidup kami. Kalau kami bisa kuat hari-hari ini Tuhan. Kami percaya semuanya oleh karena iman kami kepada firman-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Malam hari ini kami mau terus ekspresikan pujian, sembah kami, pengagungan kami buat Engkau Tuhan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, mari umat Tuhan bersama-sama kita katakan. Amin. Kita berikan tepuk tangan sorak-sorai buat Tuhan Allah kita. Haleluya. Oh, terima kasih Tuhan. Topan dunia, Tuhanlah perlindunganmu. Kendati goncang semesta, Tuhanlah perlindunganmu. Baik siang maupun malam gelap, Tuhanlah perlindunganmu. Niscaya takut bulannya, Tuhanlah perlindunganmu. Ya Yesus gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teduh. Ya Yesus gunung batu di dunia, amin. Di dunia, di dunia, ya Yesus gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teguh. Amin Tuhan Yesus. Ya gunung batu yang tetap, Engkaulah perlindunganku. Di tiap waktu tempat, Engkaulah perlindunganku semua. Ya Yesus gunung batu di dunia, di dunia, oh di dunia. Ya Yesus gunung batu di dunia, tempat berlindung yang lagi katakan ya Yesus. Ya Yesus gunung batu di dunia, di dunia, oh di dunia. Ya Yesus gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teduh. Kaulah tempat perlindungan buat setiap kami, kubu pertahanan buat setiap kami Tuhan. Haleluya. Mari sama-sama lagi katakan. Ya Yesus gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teguh. Ya Yesus gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teguh. Lagi ya Yesus gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus gunung batu di dunia, tempat berlindung. Sekali lagi katakan ya Yesus gunung batu di dunia, amin. Di dunia, yes. Di dunia, ya Yesus gunung batu
Haleluya. Kalau sumber perlindungan, sumber kekuatan buat setiap kami Tuhan. Haleluya. Oh, terima kasih Tuhan. Haleluya. Thank you Lord. Ku hidup karena percaya Kau yang berjanji setia, pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Katakan, ku tidak akan menyerah, ku tidak akan menyerah, meski dalam kesesakan. Seluruh hidupku dalam genggaman-Mu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat, percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Kita berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Ku hidup karena percaya Kau yang berjanji setia, pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Kami tidak akan pernah menyerah Tuhan. Ku tidak akan menyerah, meski dalam kesesakan. Seluruh hidupku dalam genggaman-Mu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat, percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat, percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat, percaya kuasa-Nya. Amin. Ku terima sekarang kemenangan, kemenangan aku punya Tuhan, aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku
Tuhan, sama-sama katakan, ku terima sekarang kemenangan darimu. Dengan iman kami katakan, ku terima sekarang kemenangan darimu. Oh Yesus, kami terima kemenangan yang dari Engkau. Sebab Engkau Tuhan yang bersama dengan kami, Kau yang ada di pihak kami Tuhan, Kau yang berjalan bersama kami. Yesus, kuasa-Mu yang dahsyat, kuasa-Mu yang besar, menopang hidupku. Yesus, sumber kekuatanku Tuhan, sumber kemenanganku. Sebab sukacitaku dalam Engkau Tuhan, pengharapanku Tuhan dalam-Mu. Mari sama-sama kita sembah Dia, Bapak Ibu Saudara. Syakata karalaba karalaba, syakaralaba karalaba yaralaba. Haleluya, haleluya. Jesus, 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 Jesus. Oh, Engkaulah kekuatanku, sumber segalanya. Bapa yang baik, Bapa yang baik selamanya dalam hidupku Tuhan. Aku masih punya Tuhan, punya pengharapan. Aku tetap beriman, Tuhanku, Yesus kekuatanku, Yesus kekuatanku. Amin. Aku masih punya Tuhan, aku masih punya Tuhan, punya pengharapan. Aku tetap beriman, Tuhanku, Yesus kekuatanku. Yes, Lord. Yesus kekuatanku. Aku masih punya Tuhan. Aku tetap percaya, ku tetap percaya, Kau pembuat mujizat di hidupku. Aku tetap percaya, ku tetap percaya, takkan ku takut, Kau besertaku. Oh, aku masih punya Tuhan, punya pengharapan. Aku tetap beriman, Tuhanku, Yesus kekuatanku, Yesus kekuatanku. Aku masih punya Tuhan, aku masih punya Tuhan, punya pengharapan.
kekuatanku, Yesus kekuatanku. Aku masih punya Tuhan. Aku masih punya Tuhan. Aku masih punya Tuhan. Kami masih punya Tuhan yang dahsyat luar biasa, yang sanggup membelah laut, yang sanggup membukakan pintu-pintu kemustahilan dalam hidup kami. Kami akan tetap percaya dan terus percaya selama hidup kami kepadamu ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Dalam nama Yesus, thank you Jesus. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Selamat bergabung di ibadah Cool Online GBI Rayon 17. Kami senantiasa berdoa biarlah damai sejahtera Tuhan Yesus yang melampaui segala akal terus memelihara hati dan pikiran kita semua. Amin. Nah Bapak Ibu, bulan ini kita akan masuk ke dalam satu tema yang baru, yaitu level up in faith. Level up in faith. Artinya Tuhan rindu dalam bulan ini kita sama-sama belajar, bahkan tidak sekedar belajar. Kita akan masuk bersama-sama. Supaya apa? Supaya iman saya dan saudara bisa naik kelas, bisa naik level. Adapun tema, subtema yang ada, yang hari ini bisa dipakai sebagai bahan cool adalah ujian iman. Katakan sama-sama, ujian iman. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kalau kita sebagai orang tua atau kita masih remaja sebagai seorang murid atau mahasiswa, biasanya kita tentu tidak mau tinggal kelas. Seorang ibu, seorang ayah pasti akan berusaha mati-matian supaya kalau anaknya ada di kelas 1 SMP, dia akan naik ke kelas 2 SMP. Kelas 2 SMP naik ke kelas 3 SMP dengan nilai yang baik, dengan berprestasi. Yang kelas 1 SMA juga sama, kalau bisa naik ke kelas 2, ke kelas 3 dengan nilai yang baik. Bahkan kalau ada orang tua yang melihat anaknya itu mungkin kesulitan belajar, maka seringkali ada banyak orang tua yang akan datangkan guru privat untuk ngajar. Tapi juga seringkali orang tua akan membawa anak-anaknya ke tempat les-les dan mungkin tempat les atau tempat kursus dicari yang terbaik. Supaya apa? Supaya anaknya bisa naik kelas, supaya anaknya bisa lulus. Nah itu yang terjadi, artinya ada satu fakta pertama, semua orang tidak ingin tinggal kelas. Oke, satu kali gagal, tapi jangan lama-lama. Jadi intinya bahwa saya dan saudara rindu untuk naik kelas. Dan Tuhan lebih rindu lagi sebagai Bapa di sorga, iman saya dan saudara naik kelas. Tapi ada dua fakta yang berikutnya, saudara. Bahwa ternyata untuk naik kelas, untuk naik tingkat, itu tidak sekedar butuh belajar, butuh kemauan. Tapi ada ujian-ujian yang saya dan saudara harus lewati. Seorang anak kelas 1 SMP tidak mungkin tiba-tiba akan menjadi anak kelas 2 SMP. Dia harus ada ujiannya, harus ada ulangan-ulangan yang lewati. Ada praktikum-praktikum yang dia lewati. Intinya apa? Intinya kalau kita mau naik kelas, kita harus siap menghadapi ujian. Yang mengerti katakan, amin. Nah hari ini kita akan belajar subtemanya adalah ujian iman. Jadi supaya iman saya dan saudara bisa naik kelas, kita juga perlu mengalami ujian. Nah Bapak Ibu kita akan lanjut. Pertanyaannya yang sederhana, iman itu apa? Iman itu adalah penghubung antara saya dan saudara yang kapasitas kemampuannya terbatas dengan Allah semesta alam yang tidak terbatas. Jadi yang tidak terbatas itu berhubungan dengan saya dan saudara sebagai orang yang terbatas. Nah, sarana hubungannya itu adalah iman. Nah, tentu Tuhan akan berkaya dengan luar biasa. Tuhan akan melakukan sesuatu yang dahsyat dalam hidup kita. Kalau hubungan ini kuat, hubungan ini lancar. Contoh sederhana, tentu kalau kita punya di rumah ada konektor kabel yang berisi kabel serabut. Tentu kabel serabut ini hanya kuat untuk menghubungkan antara sumber listrik dengan yang namanya kipas angin. Sekuat-kuatnya sumber listrik ini, kalau penghubungnya, kabelnya hanya serabut, dia tidak pernah bisa menyalakan AC 1 PK, pasti terbakar.
pasti tidak bisa. Sehingga kalau kita mau supaya AC 1 PK kita bisa menyala, maka hubungan kabel yang dipakai untuk menghubung sumber listrik yang besar ini harus pakai kabel tembaga ukuran 2,5 mm minimal. Jadi apa yang dimaksud dengan hal ini? Kalau saudara rindu ada hal-hal mustahil, hal-hal ajaib yang terjadi dalam hidup saya dan saudara, maka iman kita harus meningkat. Iman kita harus naik kelas. Yang mengerti katakan amin. Nah, jadi iman ini adalah sarana yang Tuhan berikan buat saya dan saudara. Supaya apa? Dari dimensi kita yang masuk akal, yang hanya berdasarkan logika, akan naik menjadi dimensi yang mustahil, yang tidak masuk akal. Contoh sederhana, mungkin orang berkata, Pak, kesehatan Bapak ini sudah nggak tertolong, jantung Bapak ini tersumbatnya sudah 90%. Jadi yang Bapak bisa lakukan adalah minum obat seumur hidup. Bapak nggak mungkin bisa lagi melakukan aktivitas-aktivitas yang berat, Pak. Bagi manusia secara logika, waktu fungsi jantung menurun tidak bisa melakukan apa-apa. Itu adalah dimensi keterbatasan, dimensi akal. Tetapi buat Tuhan tidak ada yang mustahil. Jantung yang rusak, jantung yang tinggal 10% karena 90% sudah rusak, Tuhan bisa pulihkan menjadi 100%. Inilah dimensi kemustahilan. Atau mungkin ada orang yang berkata, Pak, usahamu udah susah ini, pelanggan nggak ada, utang bertumpuk, tinggal nunggu waktu mati. Itu kata dimensi manusia, dimensi akal, dimensi yang terbatas. Tapi dimensi Tuhan berkata, engkau akan naik dan bukan menjadi turun. Engkau akan menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Buat Tuhan tidak ada yang mustahil. Bahkan usaha yang paling sulit pun Tuhan bisa pulihkan, Tuhan bisa angkat, Tuhan bisa berkati. Artinya apa? Betapa pentingnya iman yang saya dan saudara miliki. Ya, karena ini yang menghubungkan antara kita yang terbatas dengan Tuhan yang tidak terbatas. Dan Tuhan mau semakin lama semakin meningkat kapasitas iman kita. Yang mengerti katakan amin. Yuk kita lihat, ada satu contoh luar biasa dalam Alkitab yang jarang disebutkan. Namanya adalah Obadja. Nah, Obadja ini bukan nabi yang menuliskan kitab Obadja. Tapi ini adalah Obadja, seorang pegawai istana raja, ya, dan raja ini jahat sekali, nanti kita akan lihat. Tetapi ternyata di tengah-tengah kondisi yang sulit, Tuhan promosikan dia. Buat orang katakan mustahil, tapi Tuhan menjaga dia. Siapa dia? Namanya Obadja. Yuk kita lihat ya. Jadi raja yang dilayani oleh Obadja tadi ini bernama Ahab. Nah, Ahab ini kita sangat kenal ya. Ahab ini raja yang sangat-sangat jahat dan memiliki istri atau ratu yang lebih jahat lagi, namanya Isabel. Nah, jadi Raja Ahab dan Isabel ini adalah orang yang sangat tidak takut akan Tuhan. Bahkan dalam kehidupan mereka, mereka tidak pernah menyembah Tuhan. Yang mereka sembah adalah dewa-dewa Baal dan yang mereka sembah adalah dewa-dewa Asitoret. Artinya mereka sama sekali tidak menghargai, menghormati Tuhan. Nah, di sini ada seorang anak Tuhan yang luar biasa yang bernama Obadja. Kata Obadja itu berasal dari kata obat dan yah. Obat dan yah. Obat ini artinya obed atau hamba, sedangkan yah itu dari kata Yahweh. Jadi sebetulnya kata Obadja ini sendiri artinya hamba Tuhan, ya. Atau orang yang percaya kepada Tuhan. Nah, yang luar biasa apa? Kita lihat, nanti sama-sama saya akan bacakan buat kita. Dalam 1 Raja-Raja 18 ayat 3, firman Tuhan bilang begini, sebab itu Ahab telah memanggil Obadja yang menjadi kepala istana. Obadja itu seorang yang sungguh-sungguh takut akan Tuhan. Jadi bayangkan saja, tidak mungkin kepala istana tiba-tiba masuk menjadi kepala istana. Mungkin dia harus mulai dari pegawai rendahan. Tapi kita lihat, meskipun dia ini berbeda, dia ini sangat-sangat mengasihi, menghormati Tuhan, berada di lingkungan yang sungguh-sungguh membenci, tidak suka dengan Tuhan, tapi Tuhan proteksi. Ini yang dinamakan kemustahilan. Harusnya yang dipromosikan adalah orang-orang yang
segolongan dengan penyembah-penyembah Baal, penyembah-penyembah Asitoret, tapi yang luar biasa Obadya. Mungkin cuma sendirian di sana, yang aneh sendiri. Ini yang justru Tuhan promosikan. Nah, kita akan lihat sama-sama yuk. Jadi Obadya ini juga ternyata waktu dia mengalami promosi dari Tuhan, masuk ke dalam dimensi kemustahilan, itu nggak mudah. Minimal ada 2 ujian yang dia harus lewati. Dan dia dengan luar biasa bisa melewati. Yang pertama apa ujian Obadya? Kita akan lihat. Ujian pertama Obadya adalah dia harus bekerja di antara para penyembah Baal dan penyembah Asitoret. Dan ini nggak mudah, benar-benar nggak mudah. Dia seorang diri, berbeda sendiri, harus bekerja dengan orang-orang yang menyembah Baal, orang-orang yang menyembah Asitoret. Nah, kita tahu Ahab dengan istrinya Isabel sebagai bos dari istana itu adalah penyembah Baal dan Asitoret. Dan tentunya sebagai bos, kadang-kadang bos ini kan ngajak makan, ngajak juga menyembah Baal, ngajak menyembah Asitoret. Tapi yang luar biasa, tidak ada data jelas di Alkitab, tapi para ahli sejarah mengatakan yang namanya Obadya ini dia ada di istana Raja Ahab itu minimal itu belasan tahun, bahkan diperkirakan hampir 20 tahun. Sedangkan Ahab sendiri memerintah sekitar 22 tahun. Nah, jadi bayangkan dia berada di lingkungan orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Dan biasanya sebagai manusia, kita juga pekerja, mungkin juga pengusaha, ya, kita suka dekat dengan orang-orang bos, kita bilang gitu ya. Biasanya kalau bos sudah manggil, waduh, pekerjaan apa aja ditinggal, saudara, ya. Kegiatan apa aja ditinggal kalau bos sudah manggil. Kenapa? Kita ingin menyenangkan bos, kita ingin menyenangkan pimpinan, kita ingin menyenangkan orang yang ada di atas kita, karena kita tahu bahwa orang yang ada di atas kita itu pasti akan memberikan kita nanti tunjangan yang lebih baik, posisi yang lebih baik, finansial yang lebih baik, dan seterusnya, fasilitas yang lebih baik. Sehingga kalau kita bisa menyenangkan mereka, nanti kita dipromosikan. Kalau kita menyenangkan mereka, kita disukai. Kita dapat bonus dan sebagainya. Itu secara logika manusia. Dan itu yang dilakukan oleh banyak orang. Tetapi yang luar biasa, Obadya, meskipun raja adalah orang yang menyembah Baal, raja yang menyembah Asitoret, tapi yang luar biasa, dia tetap menjaga imannya. Saudara bisa bayangkan beginilah, kalau kita bekerja di sebuah perusahaan, lalu tiap minggu bos bilang gini, ayo temenin aku main golf ya, ayo temenin aku mancing ya. Sehingga setiap minggu kita nggak bisa ibadah. Yang ada kita nemenin bos untuk mancing, untuk main golf, untuk ke luar negeri, untuk berenang, untuk rekreasi. Saudara, kira-kira kalau saya dan saudara dihadapkan pilihan, mau menyenangkan bos dengan setiap minggu tidak ibadah, atau menyenangkan Tuhan dengan meminta izin yang mungkin saja bosnya marah, tapi kita menyenangkan Tuhan, kita pilih mana? Tapi yang luar biasa Obadya, ternyata setelah bertahun-tahun dia bekerja, dia tidak pernah meninggalkan ibadahnya. Dia tetap menghargai, menghormati Tuhan. Dan ada satu kasus yang luar biasa di mana iman dari Obadya ini diuji. Jadi satu ketika istri dari Raja Ahab, yaitu Ratu Isabel, punya rencana untuk membunuh seluruh nabi Tuhan. Pokoknya seluruh nabi Tuhan harus dimusnahkan, harus dibunuh, harus dipenggal. Ini adalah kebijaksanaan ratu, bos besar. Siapa yang berani menentang, siapa yang berani melindungi nabi-nabi Tuhan, pasti akan dipenggal juga, pasti akan dibunuh juga. Ini pilihan yang berat sekali. Mau menyenangkan bos atau mau menyenangkan Tuhan. Tapi sekali lagi, ini ujian iman yang harus dihadapi Obadya di tempat kerja. Tapi apa yang dia lakukan? Dengan sembunyi-sembunyi firman Tuhan katakan, dia mengumpulkan tidak 1, tidak 2, 10, tapi dia mengumpulkan 100 nabi-nabi Tuhan. Tidak dikumpulkan dan tidak diselamatkan, disimpan di gua. Tidak sekedar disimpan di gua, dikasih makan, dikasih minum. Berapa lama? Bertahun-tahun, tidak mudah.
Mungkin uangnya dia harus keluar, tenaga harus keluar, sembunyi-sembunyi. Karena kalau ketahuan dia dipenggal. Tapi dia lakukan itu. Karena buat dia, memang dia bekerja di istana Raja Ahab. Tetapi hatinya tetap menyembah Tuhan. Ini yang namanya ujian iman. Nah, bagaimana dengan kita hari-hari ini? Apakah kita masih mau mempertahankan iman kita meskipun kita berbeda? Meskipun orang lain melakukan A. Mungkin orang lain menyenangkan bos dengan melakukan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Apakah saya dan saudara tetap melayani Tuhan, tetap berjalan lurus meskipun mungkin tidak dipromosikan, meskipun mungkin dibiarkan sendirian. Tapi sekali lagi, Obadya tetap menyembah Tuhan. Dan apa yang Tuhan lakukan? Yang mustahil itu terjadi. Dia dipromosikan dari pegawai tingkat sini, tingkat ini, dan akhirnya menjadi kepala istana Raja Ahab. Jadi yang pertama ujian yang dihadapi Obadya adalah apa, saudara? Ujian bekerja di antara orang-orang yang tidak takut akan Tuhan, tapi dia tetap jaga imannya. Dan yang kedua, dan ini ujian yang paling berat. Seperti tadi disampaikan bahwa Obadya ini dia bekerja hampir 20 tahun. Dari merangkak sebagai pegawai istana yang paling rendah sampai menjadi kepala istana. Dan ternyata hanya dia sendirian. Karena firman Tuhan katakan ada pegawai-pegawai lain yang percaya sama Tuhan. Jadi Obadya di antara sekian ratus pegawai Raja Ahab dan Ratu Isabel, cuma dia sendirian yang percaya Tuhan. Tapi lihat luar biasa, dalam kesendirian dia tetap beriman. Saudara, tidak mudah loh beriman sendirian. Seringkali waktu kita mengalami tekanan, namanya orang kerja. Dan saya percaya waktu yang namanya Obadya ini dia bekerja. Mungkin dia mengalami tekanan dari pimpinan waktu sebelum dia jadi top di istana. Mungkin dia dibully, mungkin dia ditekan karena dia berbeda. Ya. Tapi yang luar biasa, dalam kesendirian, dalam ketakutan, dalam kekecewaan, dia tetap datang sama Tuhan. Dia tidak lepaskan imannya. Mungkin orang memandang dia dengan wajah aneh. Lu ini kok aneh sih? Lu ikut Tuhan sih? Kita semua nggak gitu loh. Tapi dia tetap mempertahankan imannya dalam kesendirian. Dan saya percaya mungkin ada malam-malam di mana Obadya akan menangis dan berkata, Tuhan, aku nggak kuat. Tuhan, tolong aku. Dan percayalah Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Waktu dalam kesendirian kita tetap memanggil nama Dia. Dia ada bersama-sama dengan kita. Dia tidak pernah tinggalkan kita. Saya ingat anak saya beberapa waktu yang lalu harus intensif ya. Dia harus mengabdi di sebuah tempat di daerah Bengkulu sana. Di sebuah ya boleh dikatakan tempat yang jauh dari kota. Nah di sana hanya dia sendirian yang Kristen. Hanya dia sendirian yang percaya sama Tuhan Yesus. Dan di tempat itu nggak ada gereja. Dan biasa kalau intensif kerjanya cukup berat, saudara. Nah, kadang-kadang minggu harus bertugas. Nah, ada gereja tapi dia harus naik kendaraan mobil. Itu kira-kira 1 jam seperempat sampai 1 jam setengah dari lokasi dia. Sehingga pulang balik dia harus habiskan 3 jam. Pertanyaannya, dalam kesendirian anak saya, apakah dia mau membayar harga untuk ke kota di mana dia bersekutu? Iya. Kadang-kadang kami sebagai orang tua cemas ya, karena dia harus nyetir, dia wanita harus nyetir 1,5 jam sendirian, melewati beberapa hutan karena kami pernah lewat sana, saudara. Tapi karena kerinduannya untuk bertemu dengan Tuhan, dia lakukan itu. Dan waktu dia datang ke kota itu kota kecil juga, saudara. Jemaatnya hanya beberapa puluh. Tetapi itu kerinduannya. Jadi hari ini, ujian iman yang paling berat adalah kesendirian. Tapi percayalah, dalam kesendirian, Tuhan ada bersama-sama dengan kita. Dan anak saya mengalami begitu banyak kesulitan. Kadang-kadang dia harus menangis. Tapi dia tetap percaya. Dalam kesendirian, di mana dia nggak bisa curhat. Karena tidak ada orang seiman di situ. Gereja jauh. Dia harus mengemudi kira-kira 1,5 jam untuk sampai ke gereja itu. Tapi dia tetap tidak tinggalkan Tuhan. Dan saya melihat
ada banyak hal mujizat terjadi dalam hidupnya. Hari ini dalam kul kita, saya mengajak kita semua, ayo level up in faith. Naikkan imanmu. Dan supaya iman kita naik, siapkan diri saya dan saudara untuk masuk ujian. Dan melalui Obaja kita belajar dua hal. Yang pertama, ada ujian saat bekerja. Pada saat kita bertemu dengan orang-orang yang tidak seagama dengan kita, yang tidak percaya Tuhan Yesus, yang bahkan menghina Tuhan Yesus, kita tetap percaya Tuhan menyertai kita. Tuhan sanggup mempromosikan kita meskipun mungkin orang menjegal kita. Enggak apa-apa, kita berbeda. Dan yang kedua, waktu kita merasa sendirian, percayalah Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Dan kalau kita lulus, kita tetap bekerja dengan serius. Di tengah-tengah orang yang tidak percaya Tuhan, dalam kesendirian kita tetap bergantung sama Tuhan. Lihatlah, mujizat Tuhan pasti terjadi dalam hidup kita. Apa yang tidak pernah kita lihat, apa yang tidak pernah kita dengar, apa yang tidak pernah timbul dalam hati kita, Tuhan sediakan buat saya dan saudara. Yang mengerti katakan amin. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Kami rindu bahwa kami semua boleh mengalami kenaikan iman. Di dalam nama Tuhan Yesus, mari sama-sama kita katakan amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sebentar kita akan memberikan persembahan. Nah, persembahan bisa diberikan melalui 3 cara. Yang pertama, Bapak Ibu bisa melakukan scan pada kris yang ada di layar Bapak Ibu. Yang kedua, Bapak Ibu juga bisa melakukan transfer rekening pada nomor-nomor yang ada juga di layar Bapak Ibu sekalian. Atau mungkin kalau Bapak Ibu ada waktu, Bapak Ibu bisa mampir ke Gereja Bethel Indonesia Malahayati. Bapak Ibu bisa masuk ke sana dan nanti bisa minta arahan. Sudah disediakan kotak persembahan, silakan masukkan persembahan Bapak Ibu ke tempat itu. Dan sebelum kita memberikan persembahan, sekali lagi yuk kita berdoa. Bapa, di tangan kami ada persembahan yang kami rindu berikan untuk memuliakan Engkau. Bapa, ini kerinduan kami memberikan yang terbaik supaya Engkau disenangkan. Dan kami percaya apapun yang kami lakukan di dalam nama Tuhan Yesus tidak pernah sia-sia. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tiba saatnya kita akan mengakhiri sharing kita, fellowship kita. Mari kita semua bangkit berdiri. Kalau ada teman dekat, ada saudara, bahkan ada keluarga, peluk gandeng mereka. Dan mari angkatlah kedua tanganmu, arahkan hatimu kepada Dia Allah, sumber dari segala berkat dan pertolongan. Dan dengan iman terimalah berkat Tuhan. Kiranya berkat sukacita dan damai sejahtera yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus, penghiburan dari Roh Kudus, biar semuanya itu menyertai kita mulai hari ini sampai Maranatha, bahkan sampai selama-lamanya. Mari dengan penuh iman percaya sama-sama kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu sekalian. Amin.